Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Nih Pak Res mau menunjukkan kebenaran yang dijumpai sama Pak Res. Terutama masalah maksiat, yang paling berbahaya ini kan maksiat. Karena kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri. Karena yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Benar kan? Orang-orang ilmu-ilmu penerawangan itu bantuan iblis atau dajjal. Sementara yang buat channel Satrio Penyingit sama narasumbernya rata-rata dikuasai iblis dan dajjal. Nah, repot toh. Makanya dia akan muter-muter terus SP terus. Perang akhir zaman, muja-muja maksiat, itulah dajjal. Boleh kita kalian saksikan ya, cara Pak Rois menurunkan gaib penghancur ala kita di tanah Jawa. Itu yang dibilang bom nuklir sama Pak Rois, namanya Ibu Wiwin Winarti, ya kan? Tadi malam Pak Rois ngetes orang-orang IKN, katanya kan orang-orang pengobatan, ya kan? Tak arahkan ke sana. Kalau secara gaibnya mereka kalau ditanya secara lisan, ini gini gimana, dia nggak mau jawab. Katanya mereka itu orang-orang berilmu. Katanya orang pejalan, orang ini, orang itu, dari wali ini keturunan wali ini, keturunan wali ini. Padahal dia perbuatannya maksiat. Itulah yang dibilang sama Pak Res. Sangat mengerikan. Apanya orang Jawa ini sangat mengerikan, sangat membahayakan orang luar Jawa. Coba kita pikir secara masuk akal dan logika. Pondok pesantren di mana-mana orang Jawa. Benar nggak? Dukun itu bertahun-tahun sampai turun-temurun. Melihat wujud dajjal aja nggak bisa. Emang sampai dajjal atau iblis ini tadi dipelihara sama. Jadi iblis atau dajjal ini tadi yang dibuat pasang susu apa itu kan iblis atau dajjal ini. Maka dibilang siapa Pak Res, kalau dikasih nama iblis ini secara suku, ini mendunia, itu iblis. Jadi orang apapun ngerti nama iblis. Begitu. Kalau yang namanya yang dajjal ini tadi yang ngasih nama orang Indonesia. Leluhur kita dulu yang memiliki ilmu kebatinan. Itu dajjal. Makanya dajjal itu merasa dirinya kebal. Kebal sama senjata tajam, tapi rapuh sama doa. Makanya umat manusia ini disuruh berdoa, tapi doa yang lurus, sholat yang lurus, untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan iblis atau dajjal. Makanya Satrio Penyingit itu kalau di IKN itu dimusuhi. Dia nggak berani, dia diam tapi tetap nyerang secara halus.
Jadi yang mau ditunggu sama orang seluruh tanah Jawa bahkan dunia ini sekarang ini ya SP Imam Mahdi Dajjal itu kan. Jadi apa ini dimanfaatkan, mau dimanfaatkan gitu. Orang-orang awam ini tadi dibodoh-bodohi. Kayak istri Pak Rois tuh, itu kan udah dirasipi Dajjal itu tubuhnya. Makanya istri Pak Rois itu orangnya munafik. Jadi kan munafik, pura-pura baik doang. Pura-pura baik. Tapi ya dibilang pura-pura yang pura-pura memang dibilang ini dan itu ya memang itu kenyataan. Dia itu gudangnya maksiat. Istri Pak Rois itu gudangnya maksiat. Kalau kerjanya dia buka rumah makan, ya kan? Dia kerjanya buka rumah makan. Tapi asal jam 5 sore itu dia udah siap-siap. Udah siap-siap tempur sama laki-laki, ya sesama laki-laki Dajjal. Ya laki-laki Dajjal bisa, laki-laki awam bisa. Karena cara kerjanya Dajjal ini tadi asal diam batin gitu ya kan, mau sama ini gitu kan. Dia gini cara kerjanya. Matanya gitu. Nah, orang warung, istri kita punya warung, dikerjain sama laki-laki Dajjal itu. Matanya gini. Cara menjalankan Dajjalnya itu kayak gitu. Cara menjalankan gaib mereka itu seperti itu. Bisa-bisa telanjang orang itu. Dan cara pengobatan mereka itu kalau goib ini tadi khodam seperti Pak Rois ini kan, yang di kemaluan istri Pak Rois itu kan khodam, itu jadinya kan khodam, macam khodam itu. Nah mereka ini orang-orang ilmu pengobatan setanah Jawa itu dipindahkan kalau dia mampu, akan dibalikkan sama yang buat. Kalau enggak ya busuk, sampai berbusuk kayak gitu terus. Sementara dia harus tahu nama kita, tahu kita tidurnya di mana, itu harus tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa. Karena ilmu pengobatan ini tadi seluruh dunia ini tadi, dunia spiritual bahkan mendunia. Itu ya cuman minta bantuan dua makhluk. Kalau nggak jin iblis. Nggak bisa enggak. Yang ditua-tuakan orang Jawa itu Dajjal semua. Itu yang dilihat Pak Rois. Makanya penerawangan ini tadi ya Dajjal itu baca pikiran. Makanya ilmu penerawangan ini rata-rata pemuja maksiat. Pemuja maksiat bohong. Makanya kalau di IKN Kesatria katanya kan mereka kesatria kan, di IKN Kesatria kalian lihat. Channel IKN Kesatria itu pelacur semua apa enggak? Sementara markasnya Dajjal ini tadi ya di tempat pelacuran kayak gitu. Makanya sempat semalam sama yang namanya Eyang Harjito, ya kan, kakeknya Dajjal yang di IKN Kesatria itu, Pak Rois disuruh mundur. Kalau Pak Rois itu nggak bisa menyelamatkan umat manusia, disuruh mundur. Ya mau mundur kayak mana ya kan? Menyelamatkan kayak mana? Udah diajari kayak gini aja, kalian nggak ada yang paham. Kayak mana mau cara ngajarinya? Chatro Penyingit itu mau muncul gimana? Iya kan? Semuanya nggak ngerti. Ratunya pun nggak ngerti.
Sementara menghancurkan Dajjal ini kita harus zikir. Dajjal itu kemampuannya bisa buat sakit stroke, virus, atau pandemi ini tadi. Dajjal atau iblis. Kalau sebelum ada agama muslim dulu melalui perdukunan. Kalau di dukunnya itu yang dimasuk-masukkan itu yaitu itu dikasih nama katanya Endang Astorinda. Orang-orang main kuda lumpeng itu dibilang Endang. Makanya dukunnya dukun jahbul, kiainya kiai Buja. Ustad kontrolnya jangan. Ya, kalau nggak percaya coba aja. Ustad atau kiai itu kasih makan perempuan. Tapi perempuan itu udah kalian pasang kayak penghancur. Dimakan apa enggak? Dulu waktu musim corona itu yang pejalan-pejalan itu yang masak-masak di masjid, pindah masjid ke masjid itu. Sempat jumpa sama Pak Res di masjid. Pak Res bilang yang dicari orang itu ya ini orang yang namanya Imam Mahdi itu. Kalian berjalan kayak gini apa tujuannya? Bilang kan. Tujuan kalian berjalan masjid ke masjid, masjid ke masjid, apa tujuan? Ngaji seperti apa? Bilang kan. Coba artikan sama. Artikan doa dan dosa yang benar. Jangan dosa itu dibuang ke neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu enggak ada. Yang namanya neraka ini dunia ini. Dosa yang disebut sama agama itu celaka. Dosa yang disebut di sama Allah itu apa? Yang akan dipertanggungjawabkan umat manusia ini apa? Orang mati itu rohnya kemana? Kalau neraka nggak ada, surga nggak ada di sana. Orang mati abadi itu juga nggak ada. Yang dimaksud abadi itu yang katanya orang halus. Kalau kalian bertanya sama orang halus, kalau orang mati itu, kalau yang udah mati alam kubur itu alam roh selamanya. Ini juga salah. Alam abadi katanya tempat jin, para dewa itu abadi selamanya. Ini juga salah. Karena kitabnya itu Sadolo Papa 5 pancar 6 raka 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10. Jadi banyak loh yang mau diwedarkan satu ini. Kayak ada yang muncul di kolom komentar, biarkan semua itu nanti akan diurus sama Allah. Ya untuk apa Satria pengingat Imam Mahdi diturunkan? Kan gitu. Makanya manusia Dajjal ini tadi di tanah Jawa itu kowar-kowar dojal, dajjal, dojal, dajjal. Padahal yang ngomong itu Dajjal itu sendiri. Ngeri nggak? Tipu daya orang kita Jawa ini ngeri apa enggak? Tipu daya orang-orang yang udah kerasukan di tanah Jawa itu tadi, yang Dajjal ini tadi ngeri enggak? Ngomong katanya udah masuk ke sini, udah masuk ke sini, udah masuk ke sini, udah ke alam jin, ke alam ini. Pak Roy nggak pernah masuk-masuk alam jin. Kalau dia ada perlu datang sendiri. Pak Roy masuk ke sana enggak? Kayak Pak Roes calon suaminya Ibu Ratu Kidul itu aja proses. Mulai dari kecil Pak Roes sudah dikasih tahu, sudah tahu.
waktu Pak Rois Topo ngerame dulu, apa kata orangnya? Ya Pak Rois coba mau cari dukun atau kiai, cari guru kan waktu Topo ngerame dulu. Di sini yang dituakan itu orang dari mana-mana tamunya. Dari jalan tak lihat, dari jalan. Yang dituakan rupanya Dajjal. Ngeri enggak? Dajjal yang dituakan itu. Yang masuk ke dalam tubuh orang-orang itu Dajjal. Hitam legam, memang tua sih. Memang tua. Malah Dajjal dipanggil Gus, panggil Mbah Yai, Mbah Dukun. Enggak. Makanya selama ini kejahatan, kejoliman, maksiat itu marak dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang terkenal malah orang Jawa. Ya karena peliharaannya seperti itu. Gimana? Dajjal untuk pelarisan misalnya kan gitu. Dajjal mau dibuat pelarisan. Ya nanti pemain ada yang buka warung ini branding. Mana yang terkuat dukunnya ini atau kiainya. Akhirnya cara kerjanya itu dia nyedot. Yang namanya Dajjal atau iblis ini tadi nyedot rezeki orang lain. Makanya kalau daerah kalian itu ada orang kaya, iya kan, ada orang kaya yang lainnya miskin semua, susah cari makan, berarti itu kalian rezeki kalian itu udah diambil duluan sama mereka. Makanya dibilang sama Pak Rois, agama, segala agama ini disesatkan oleh Dajjal. Bertanya ada manusia nggak beragama, menyembah api, menyembah dewa, gitu. Jadi selalu meluruskan. Tapi apa kata manusia Dajjal ini tadi yang menyusup ke dalam tubuh? Biarpun berbeda-beda, yang penting satu tujuan. Gampang toh? Enak kan? Kalau cara nyesatkan umat manusia ini tadi Dajjal enak kan? Nah ini kan. Perangnya. Kalau manusia Dajjal ini tadi ada kalian tengok channel Satria begini. Bela dirinya hebat, mantap. Yang namanya manusia Dajjal ini. Mereka yang Satria Penyingit bela dirinya mantap. Kan gitu kan. Perangnya seperti perang Jaliliyah. Perang adu jotos. Karena mereka itu merasa kebal sih. Merasa sudah kuat, merasa sudah hebat. Padahal perang akhir zaman itu ya agamanya dibenerin, sholatnya diluruskan, ditunjukkan Allahmu ini. Selama ini kan nggak ada umat manusia yang ngerti Allahnya. Allahnya juga yang penting yakin kalau Allah itu ada. Nggak taunya Allahnya Dajjal itu tadi. Makanya sama Pak Rois dibilang, istri Pak Rois ini kita lihat, yang di Jawa ini udah kena makan narkoba juga apa enggak? Kita lihat. Satu, yang kedua udah dipasang gaib penghancur alat vital. Pak Rois cara masangnya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat mandi suci, aku minta hancur perkara alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis Dajjal kabur yang dahulu istriku si apa ini win arti kecuali aku. Al-Fatihah. Baru zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 24 jam sampai ketemu Rasulullah. Nah, udah kepasang nih, tapi kan begitu belum kuat, jadi masih bisa diambil, dipindah-pindahkan, dibalikkan sama rencana mau dibalikkan sama Pak Rois.
Sementara istri Pak Aris itu udah dirasuki Dajjal, juga sudah dirasuki. Begitu loh. Kalau Dajjal atau iblisnya ini diambil sama Pak Aris, dimasukkan sama Dajjal yang lain. Begitu. Ya mau nggak mau ini harus dibersihkan dulu laki-lakinya ini. Ya wallahu alam. Ya kan? Cara membersihkan kayak mana Pak Rois? Ya dipasang kayak penghancur alur vital itu dulu. Kalau dia cepat kembali sama Pak Rois, ya dinikahi sama Pak Rois, selayaknya orang hidup berumah tangga ini kan. Kalau enggak, ya dia akan bunuh sesama bangsanya sendiri. Karena Dajjal ini tadi paling suka berbuat maksiat. Dulu sebelum nikah sama Pak Rois, iya kan? Pak Rois sebelum nikah sama istri Pak Rois lebaran kemarin, dia punya suaminya kiai. Suaminya kiai nggak ngerti kalau istrinya dirasuki Dajjal ini tadi, makanya ditinggalnya suaminya. Jadi istri Pak Aris ini akan nipu laki-laki dimanapun ya, nggak tahu yang jumpa sama dia itu satrapin ini. Dikasih tahu, deh, kemaluanmu tak kunci ya. Ini untuk pakar gaib. Pakar gaib yang mana? Sama seperti Bunda Maya, karena kan begitu kan. Awas Bunda, kemaluan Bunda dipasang gaib penghancur alam kita. Sama SP Rois. Nah itu pakar dirimu. Karena Dajjal ini sangat licik dan picik. Jangankan manusia kan gitu. Jangankan Bunda yang Maya karena orang awam. Tak bilang itu awam. Walaupun katanya penerawangannya begini, tak bilang awam. Kenapa? Jangankan manusia sekarang, Siti Hawa istrinya Kanjeng Nabi Adam aja bisa dikecoh sama iblis itu tadi. Dikecoh kayak mana? Bila disuruh makan buah kalau diajak selingkuh itu tadi kan makan buah kalau jadilah raka, jadilah bumi ini. Jadi ilmu-ilmu pengobatan yang dimiliki orang Jawa itu tadi yang memakai itu, maka Dajjal ini tadi. Kalau yang doa apa aja memang bisa, tapi resikonya sama nyawa kita sendiri, roh kita sendiri. Ngobati penyakit orang lain nggak tahu yang diobati, main hembus saja walaupun ucapan bismillah. Kalau kodamnya itu kecil mungkin dia keluar, tapi kalau enggak ya enggak bisa keluar. Akhirnya Sasapoh ini tadi sakit-sakitan penyakitnya. Itu yang ditemui sama Pak Rois. Dulu kan Pak Rois pernah nih ketemu sama nenek-nenek perempuan. Menolong orang itu kan baik, ya nengok nolongnya. Loh kenapa kok gitu? Dan nanti si mbah itu ngembus penyakit orang, penyakitnya jenis apa, gaibnya nggak tahu, main hembus akhirnya dikeroyok sama penyakit itu. Karena sedulur papat ini kan malaikat empat pancer kita sendiri. Nggak taunya yang kita hembus ini tadi roh atau kodam masih kecil. Akhirnya kodam atau roh ini ngikut kita, ngeroyok kita. Akhirnya celakalah kita. Karena yang pancernya ini tadi yang ngambil penyakit orang, nggak tahu penyakit apa, akhirnya kita yang dikeroyok. Kehancuran umat Jawa, orang kita Jawa ini tadi di situ. Yang melalui Dajjal ini, yang pakai Dajjal atau perewangan ini ya tergantung dia perang antar perewangan, perang Dajjal atau perang jin. Contoh kayak penghancur alvital yang diciptakan Pak Rois. Ini semalam istri Pak Rois kan dikasih alamatnya channel IKN Kesatria. Katanya mereka gembor-gembor mau buka pengobatan massal kan gitu kan, yang namanya Mas Hendro yang kita tes bisa enggak.
biar tahu siapa yang di depannya. Pak Rais cukup sholat, berdoa, sholat, dan zikir. Berdoa dan zikir. Itu yang pertama. Kalau sehari-hari gini kan aktivitas kayak gini Pak Rais cukup berdoa, zikir, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa-dosa istriku sebagaimana Winarti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tuaku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosa titik. Baru Al-Fatihah, baru ya Allah hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal sekalipun yang gauli istriku si Jababanu Winarti kecuali aku. Baik lubang kemaluannya, lubang pantatnya, lubang mulutnya sekalipun. Al-Fatihah. Baru zikirnya Pak Rais apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. 24 jam. Sampai ketemu Rasulullah. Istri Pak Rais ini tadi dikeroyok dajjal juga. Masalahnya laki-laki dajjal juga. Saya waktu teleponan Pak Rais terawang sama dajjal yang besar ini, buam langsung tumbang dia, langsung besar. Makanya penerawangan ini tadi sangat membahayakan umat manusia. Di sini letak kehancuran tanah Jawa, makanya diciptakan gaya penghancur alam kita. Pak Rais itu diserang sama dajjal-dajjal yang dimanapun ia berada. Jadi Pak Rais itu disuruh tinggal di hutan. Nggak boleh Pak Rais itu menikah sama iblis. Karena kalian kita punya istri ini harus bisa digauli sama mereka. Makanya dia bilang sama dia, dajjal itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia yang suka merusak rumah tangga. Enggak laki-laki, enggak perempuan sama. Nah, kita lihat nanti istri Pak Rais kalau udah kuat kembali enggak sama Pak Rais. Kalau dia enggak kembali sama Pak Rais, artinya dia akan membunuh laki-laki dimanapun dia berada. Berhati-hatilah. Masalahnya sekarang ini dajjal teriak dajjal, ngeri nggak? Kalau katanya penerawangan di IKN Kesatria, kalau bisa nerawang dia mah jangan untuk sendiri katanya. Antarin ke situ Pak De, ke masjid bawah itu Pak De. Kayak udah dulu, nanti kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.